Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Miranda Panjaitan, Program Studi Sosiologi, Stambuk 2023. Di sini, saya akan memaparkan tentang analisis kasus reklamasi Teluk Jakarta dalam memenuhi tugas individu mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Teluk Jakarta atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Utara Jakarta berada di sebelah utara Jakarta. Salah satu kawasan perairan di Jakarta ini secara geografis berada di sebelah barat berbatasan dengan Tanjung Pasir, sebelah timur berbatasan dengan Tanjung Karawang, dan di sebelah utara berbatasan dengan bagian luar Kepulauan Seribu. Tempat ini menjadi muara bagi sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane serta sungai yang berhulu di Bogor. Teluk Jakarta adalah sebuah kawasan perairan yang kaya dengan hasil lautnya berupa hewan laut seperti ikan, kerang, kepiting, dan udang. Peran Teluk Jakarta menjadi salah satu pemasok ikan dan hewan lainnya di Jakarta. Wilayah Teluk Jakarta juga menjadi tempat yang penting bagi masyarakat di pesisir utara Jakarta, yang mana mata pencariannya adalah nelayan. Perkampungan nelayan sudah berdiri lama dan kehidupan mereka bergantung pada laut di Teluk Jakarta. Teluk Jakarta juga menjadi habitat bagi burung laut cikalang krismes. Bahkan, Teluk Jakarta pernah diusulkan untuk menjadi cagar alam karena menjadi habitat bagi burung laut cikalang krismes. Yang menjadi pertanyaannya adalah, ada apa dengan reklamasi Teluk Jakarta ini? Apa sejarah dan latar belakang dari pembentukan proyek reklamasi Teluk Jakarta, dan bagaimana proyek ini diusulkan dan apa tujuannya? Dan mengapa proyek ini menjadi kontroversial dan menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat? Yang pertama yaitu sejarah dan latar belakang dari proyek reklamasi Teluk Jakarta, yaitu pada akhir dasawarsa 1950 ada istilah pembangunan sering dianggap sebagai obat terhadap berbagai macam masalah yang muncul dalam masyarakat. Era awal dari pembahasan mengenai teori pembangunan adalah dikemukakannya teori pertumbuhan. Menurut Clark, pemikiran mengenai teori pertumbuhan berasal dari pandangan kaum ekomortodoks yang melihat pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diasumsikan dengan meningkatkan taraf kehidupan manusia. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan melakukan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Menurut perubahan sosial terjadi karena adanya proses pembangunan yang dilakukan baik oleh masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia pada umumnya merupakan proses yang terkendali oleh pola perencanaan yang disebut pembangunan. Aktivitas pembangunan ini sering dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya, terutama penggunaan lahan, seringkali menimbulkan permasalahan sendiri. Hal ini disebabkan keterbatasan lahan karena pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang tidak proporsional. Inilah yang terjadi di Jakarta. Pada tahun 1995, pemerintah pusat memaksakan proyek reklamasi Teluk Jakarta dengan dikeluarkannya Kepres nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta yang ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995. Kepres tersebut menetapkan reklamasi Pantura sebagai satu-satunya jalan upaya penataan dan pengembangan ruang daratan dan pantai untuk mewujudkan kawasan Pantai Utara sebagai kawasan andalan. Kawasan andalan sendiri diartikan sebagai kawasan yang mempunyai nilai strategis yang dipandang dari sudut ekonomi dan perkembangan kota. Itu tadi mengenai latar belakang dari proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sekarang kita akan membahas pro dan kontra dari reklamasi Teluk Jakarta itu sendiri. Dalam sudut pandang masyarakat, proyek reklamasi Teluk Jakarta menjadi kontroversi dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat karena dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat nelayan di sekitar Teluk Jakarta. Beberapa pihak mendukung proyek ini karena dapat meningkatkan pembangunan di wilayah Jakarta. Sementara pihak lain menolak proyek ini karena dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat nelayan di sekitar Teluk Jakarta. Itu tadi mengenai, dan selanjutnya kita akan mengenai pro kontra ini dalam sudut pandang masyarakat.
Beberapa pihak mendukung proyek ini karena dapat meningkatkan pembangunan di wilayah Jakarta, sementara pihak lain menolak proyek ini karena dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat nelayan di sekitar Teluk Jakarta. Selain itu, terdapat tumpang tindih peraturan yang mengakibatkan timbulnya polemik dalam proses pembangunan ini. Pihak yang terlibat dalam proyek reklamasi Jakarta adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengembang, dan masyarakat nelayan di sekitar Teluk Jakarta. Reklamasi Teluk Jakarta menuai pro dan kontra tak terkecuali di kalangan nelayan dan penduduk yang tinggal di sekitar daerah reklamasi tersebut. Salah satu daerah tersebut adalah daerah Muara Angke di Jakarta Utara. Di sini, saya mengambil beberapa tanggapan narasumber yang saya kutip dari beberapa sumber atau berita, salah satunya Salim Gunawan, yang mana ada beliau menyatakan bahwa proyek ini mengganggu, tetapi di sisi lain beliau juga menganggap itu hanya sementara dan ketika proyek selesai maka tidak akan begitu lagi, dan menuturkan bahwa proyek reklamasi ini akan menghasilkan lumpur di laut pada awalnya, tetapi nanti tidak akan begitu lagi. Ia juga menyanggah kabar bahwa reklamasi menyebabkan nelayan kehilangan pekerjaan dan akhirnya menjadi pemulung dan sopir angkot. Sebelum reklamasi pun juga sudah begitu, kebanyakan nelayan adalah pekerja serabutan. Dari informasi yang diberikan petugas kebersihan dan keamanan di sekitar pelabuhan, tidak ada protes penduduk terkait reklamasi. Namun, ada suara berbeda datang dari Kepala Desa Muara Angke, Aparni. Ia mengatakan warganya protes dengan proyek reklamasi yang ada di Teluk Jakarta tersebut. Katanya, mereka kesulitan menangkap ikan di pinggir laut. Harus ke tengah laut dulu, ujar dia saat dihubungi. Aparni membeberkan bahwa keluhan ini hanya datang dari nelayan dengan kapal kecil saja. Kalau yang kapalnya besar, kan memang biasa ke tengah laut, kata dia. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia bersama Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menyatakan reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan karena merusak lingkungan dan membuat sebagian nelayan kehilangan mata pencaharian serta hanya menguntungkan pengembang saja. Selanjutnya yaitu dampak dari reklamasi ini terhadap lingkungan. Melansir dari beberapa sumber, reklamasi lahan secara inheren merugikan habitat alami karena dapat mengubah garis pantai alami dan mengubah dasar air. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, reklamasi lahan dapat menimbulkan masalah jangka panjang seperti erosi tanah dan meningkatkan risiko banjir. Proses reklamasi lahan dapat menimbulkan masalah jangka panjang dan jangka pendek yang berbahaya bagi habitat, bergantung pada tujuan penggunaan lahan. Mungkin juga perlu memperhitungkan dampak peningkatan aktivitas manusia terhadap daerah sekitarnya. Reklamasi biasanya menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, penurunan lahan basah alami, dan punahnya habitat hewan dan tumbuhan. Untuk spesies yang bermigrasi, lingkungan hidup, tumbuhan dan laut dan hewan lain sangat terpengaruh. Misalnya, hilangnya karang secara besar-besaran secara langsung dikaitkan juga dengan proyek reklamasi lahan. Proyek reklamasi menyebabkan hilangnya habitat alami secara permanen. Dampak merugikan yang lainnya antara lain perubahan arus pantai, peningkatan polusi udara akibat peningkatan N02 dan S2 partikulat lainnya. Dan ada pun tindakan mitigasi yang dilakukan dan pemulihan lingkungan diantaranya adalah upaya mitigasi dan pemulihan lingkungan yang dilakukan dalam reklamasi Teluk Jakarta mencakup beberapa langkah. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, langkah-langkah tersebut meliputi mencabut Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2017 yang mengatur panduan rancang Kota Pulau C, D, dan G. Tidak menerbitkan izin-izin yang berkaitan dengan dilanjutkannya pelaksanaan reklamasi. Ketiga, menarik kembali rancangan peraturan RZWP 3K DKI Jakarta untuk dilakukan review, antara lain menghapus pasal-pasal yang berkaitan dengan reklamasi Teluk Jakarta. Melakukan kajian komprehensif hulu hilir wilayah Teluk Jakarta dan melakukan kajian komprehensif tentang dampak lingkungan hidup keberadaan pulau yang sudah terlanjur dibangun, yaitu Pulau C, D, dan G, dengan melibatkan warga terdampak serta partisipasi publik yang bermakna.
Selanjutnya, kita akan membahas dampak sosial dan ekonomi dari proyek reklamasi ini, yaitu penggusuran permukiman tradisional di proyek reklamasi Teluk Jakarta yang memiliki dampak positif terhadap masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak positif yang terjadi, yaitu pertama, pembukaan kawasan baru untuk pemukiman. Reklamasi menghasilkan kawasan baru yang mampu dijadikan kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan atau objek wisata. Peningkatan pendapatan. Proyek reklamasi dapat menyebarkan peluang pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat lokal. Peningkatan kualitas lingkungan. Reklamasi dapat mengatasi area yang rusak atau tidak berguna sebelumnya sehingga meningkatkan kualitas lingkungan. Selanjutnya yaitu tindakan hukum dan aktivisme yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, yang kemudian yaitu lembaga swadaya masyarakat dan individu dalam menghentikan atau membatasi proyek reklamasi Teluk Jakarta. Beberapa tindakan hukum dan aktivisme yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan individu dalam menghentikan atau membatasi proyek reklamasi Teluk Jakarta, yaitu antara lain tuntutan hukum. Beberapa lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat telah mengajukan tuntutan hukum terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta. Mereka menggunakan jalur hukum untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. Yang kedua yaitu ada kampanye dan advokasi. Lembaga swadaya masyarakat dan aktivis lingkungan melakukan kampanye dan advokasi untuk menyuarakan dampak negatif proyek reklamasi Teluk Jakarta. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan advokasi seperti penyuluhan, pelatihan, dan penggalangan dukungan masyarakat untuk menghentikan atau membatasi proyek reklamasi. Selanjutnya, aksi protes. Kelompok masyarakat dan aktivis seringkali melakukan aksi protes seperti kompresi, unjuk rasa, dan petisi publik untuk menentang proyek reklamasi Teluk Jakarta. Mereka berupaya menarik perhatian publik dan pemerintah agar proyek tersebut dihentikan atau dibatasi. Keterlibatan lembaga hukum dan pemerintah. Beberapa lembaga swadaya masyarakat dan aktivis lingkungan juga terlibat dalam dialog dengan lembaga hukum dan pemerintah untuk mencari solusi terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta. Mereka bertujuan mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah terkait proyek tersebut. Dengan adanya tindakan hukum dan aktivisme dari berbagai pihak, proyek reklamasi Teluk Jakarta diharapkan dapat melindungi dan mengendalikan agar dampak negatifnya dapat diminimalkan. Alternatif yang diajukan para kritikus proyek reklamasi proyek Jakarta dalam mengembangkan solusi lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, yaitu para pemimpin proyek reklamasi Teluk Jakarta telah mengajukan beberapa alternatif dalam mengembangkan solusi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, antara lain pengembangan ekowisata. Salah satu alternatif yang ditawarkan adalah pengembangan ekowisata di sekitar Teluk Jakarta. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan mempromosikan keindahan alam di sekitar Teluk Jakarta. Selanjutnya itu pemanfaatan lahan kosong. Alternatif lain yang dilepaskan adalah pemanfaatan lahan kosong yang sudah ada di Jakarta untuk kepentingan pembangunan, sehingga tidak perlu melakukan reklamasi yang dapat merusak lingkungan. Peningkatan kualitas lingkungan. Selanjutnya itu peningkatan kualitas lingkungan yaitu menyarankan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar Teluk Jakarta seperti membersihkan sampah dan mengurangi polusi udara laut. Selanjutnya pengembangan transportasi massal. Alternatif lain yang ditawarkan adalah pengembangan transportasi massal yang lebih ramah lingkungan seperti kereta api dan bus listrik untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang dapat meningkatkan polusi udara. Dengan mengembangkan alternatif yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari proyek reklamasi Teluk Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Proyek reklamasi Teluk Jakarta menjadi perhatian karena mencakup politik, ekonomi, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa pembelajaran dan kesimpulan mengenai proyek reklamasi Teluk Jakarta, yaitu pertama, dampak ekonomi. Reklamasi Teluk Jakarta diharapkan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian seperti meningkatkan biaya produksi dan transportasi pekerjaan. Dampak lingkungan. Reklamasi Teluk Jakarta menyebabkan dampak terhadap ekosistem perairan seperti pengaruh terhadap penjadwalan dan kualitas udara. Selain itu, reklamasi juga menyebabkan pengaruh
pada penjadwalan dan kualitas lahan. Selanjutnya, dampak sosial reklamasi Teluk Jakarta juga mempengaruhi masyarakat seperti meningkatnya keberlanjutan masyarakat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah yang terdampak. Kontroversi politik. Reklamasi Teluk Jakarta menjadi isu kontroversi dalam politik seperti perbedaan pendapat dan perilaku pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kasus reklamasi Teluk Jakarta menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dampak positif dan negatif serta menghargai perbedaan pendapat dan perilaku pemerintah dalam membahas proyek reklamasi. Selain itu, penting untuk seperti mengembangkan alternatif pengembangan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan seperti pengembangan lahan dan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Demikianlah video saya tentang proyek reklamasi Teluk Jakarta, dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.